Ya pemirsa, langsung saja kita simak bersama informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Informasi terpopuler yang pertama adalah harga emas dunia nggak bosan-bosan cetak rekor. Harga emas dunia terus meroket dan kini menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan ini membuat Indonesia kembali menjadi sorotan mengingat negara kita termasuk pemilik cadangan emas terbesar di dunia. Pada perdagangan Senin kemarin, harga emas dunia melejit 2,31% dan ditutup di level 4.110 US dollar per troy ounce-nya. Level ini berhasil meninggalkan batas psikologis 4.000 dolar dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan data US Geological Survey atau USGS yang dirilis Januari 2025, Indonesia menempati posisi keempat cadangan emas terbesar di dunia dengan total sebesar 3.600 metrik ton. Australia dan Rusia menduduki posisi teratas masing-masing dengan 12.000 metrik ton. Disusul Afrika Selatan sebesar 5.000 metrik ton dan Kanada di posisi kelima dengan 3.200 metrik ton. Informasi terpopuler yang kedua, smelter Freeport terancam berhenti akhir Oktober. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM memproyeksikan aktivitas smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur akan terhenti pada akhir Oktober ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan audit total terhadap operasi pertambangan Freeport sedang berlangsung. Mengingat insiden longsor beberapa waktu lalu telah menyebabkan 7 orang pekerja meninggal dunia. Operasi di area Grasberg diperkirakan baru bisa dimulai secara bertahap pada paruh pertama tahun 2026, setelah audit dan upaya mitigasi keselamatan selesai dilakukan. Smelter Freeport di kawasan ekonomi khusus JP Gresik dikenal sebagai fasilitas pengolahan tembaga single line terbesar di dunia. Fasilitas ini mampu mengolah 3 juta ton konsentrat tembaga setiap tahun dan menghasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, serta 220 ton perak per tahunnya. Informasi terpopuler yang ketiga datang dari bursa. IHSG ambruk lebih dari 3%, investor lari ke emas. Indeks harga saham gabungan mendadak ambruk pada perdagangan siang ini 14 Oktober 2025. Dalam waktu singkat IHSG terkoreksi lebih dari 3% dan terjun bebas dari level psikologis 8.000 ke posisi 7.977,87. Pada awal perdagangan pagi, IHSG masih dibuka menguat sebesar 0,36% ke level 8.257. Namun memasuki sesi 2, indeks langsung terjun bebas. Saham-saham milik konglomerat Prajogo Pangestu menjadi penyumbang terbesar dalam kejatuhan indeks. Barito Pasifik turun lebih dari 6%, disusul Chandra Asri Pasifik, Petrindo Jaya Kreasi, dan Barito Renewable Energy yang kompak merah dalam. VP Marketing Kiwum Sekuritas, Octavianus Audi menjelaskan koreksi tajam ini terjadi akibat aksi profit taking setelah IHSG. Sebelumnya mengalami penguatan tanpa didukung volume transaksi yang kuat. Ia juga menambahkan kenaikan harga emas yang menembus rekor baru di atas 4.100 dolar Amerika Serikat per troy ounce membuat investor cenderung beralih ke aset safe haven seperti emas dan juga perak. Dan informasi terpopuler yang terakhir adalah Menteri Keuangan Purbaya buka suara soal family office. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang ingin membangun pusat family office di Bali. Purbaya menegaskan rencana itu dipersilahkan, asalkan tidak menggunakan dana dari APBN. Menurut Purbaya, pembangunan family office harus dilakukan secara mandiri tanpa memindahkan anggaran negara. Ia menyebut Kementerian Keuangan saat ini fokus pada alokasi anggaran yang tepat sasaran. Purbaya juga menegaskan dirinya tidak terlibat langsung dalam rencana tersebut, namun tetap memberikan dukungan moral untuk mendorong investasi swasta di Indonesia. Meski demikian, Purbaya mengaku belum memahami secara detail konsep family office yang dimaksud oleh Luhut. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto telah membentuk tim untuk mempersiapkan pendirian family office di Indonesia. Pusat pengelolaan kekayaan keluarga itu rencananya akan berlokasi di Bali dan ibu kota Nusantara.